atau menggunakan data primer dalam PKM ini, dalam luaran PKM ini. Karena apa? Mengapa kita tidak diperkenankan? Karena ini untuk alasan apa ya? Untuk alasan kesamaan. Jadi dalam arti seperti misalnya yang PKM PE itu otomatis tidak bisa melaksanakan kegiatan di laboratorium sehingga dia tidak bisa mendapatkan data primer. Nah, apa yang dia lakukan? Dia melakukan menggunakan data sekunder untuk membuat artikel ilmiah naratif review ini. Nah, yang PSH untuk azas keadilan sehingga diputuskan juga karena PSH juga ada yang harus ke lapangan. Nah, yang harus ke lapangan ini dia tidak bisa mendapatkan data primer. Karena apa? Karena tidak diizinkan, karena ini masih dalam situasi pandemi dan ini kita perlakukan sama baik yang di zona hitam, di zona merah, zona oranye, zona kuning maupun zona hijau. Jadi semua sama. Jadi tidak ada kegiatan fisik. Jadi semua semua itu online, ya. Sehingga apa? Data yang kita gunakan untuk membuat naratif review ini merupakan data sekunder, ya. Nah, di sini misalnya topiknya persepsi masyarakat desa DIY ya terhadap COVID-19 dan hubungannya dengan modal sosial misalnya. Luaran artikel luaran offline-nya data-data yang jika itu dilaksanakan dilaksanakan di luar masa pandemi, kita bisa mendapatkan data-data ini. Misalnya profil kesehatan dan pendidikan yang aktual dari data Puskesmas dan Dinkes. Jadi kita bisa pergi ke Puskesmas, Dinkes untuk mendapatkan profil kesehatan, ya. Kemudian pendapat masyarakat terkait COVID-19 melalui kuesioner. Jadi kita bisa mewawancarai, kita bisa menyebarkan kuesioner kepada masyarakat untuk mendapatkan data pendapat masyarakat. Kemudian pendapat-pendapat kreatif atau untuk solusi masalah dengan FGD kita bisa mengumpulkan pihak-pihak terkait, kemudian kita berdiskusi, kita melakukan FGD dan kita mendapatkan data dari situ. Kemudian juga kita melakukan deep interview atau wawancara mendalam dengan sehingga kita mendapatkan hasil catatan khusus melalui wawancara tersebut. Nah, ini yang dapat kita lakukan di masa di masa normal atau saat offline. Nah, karena ada pandemi ini sehingga kita dituntut untuk melaksanakan secara online. Luarannya apa? Luarannya kita mengetahui data kasus COVID-19 dari Satgas COVID misalnya. Itu kemudian data pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat. Toolsnya apa? Satgas BPS, jurnal dan lain-lain. Begitu juga dengan data pendidikan. Format datanya berupa apa? Tabel dan atau gambar. Ini yang dapat kita lakukan. Nah, seperti ini kurang lebihnya transformasinya ya. Lebih ringkasnya gambarannya seperti ini, persepsi masyarakat, kemudian fokus masalah kesehatan modal sosial, analisis pengaruh. Nah, di sini kita mendapatkan physical based methods, wawancara langsung dengan kuesioner, FGD terhadap subjek penelitian, wawancara mendalam sehingga kita dapat menghasilkan luaran berupa paper yang berisi data lapangan. Kemudian ketika ini tidak bisa dilakukan, kita hanya bisa melaksanakan virtual based method, apa yang kita lakukan? Itu tadi sama seperti PKMPE, kita menggunakan database, data mining dari jurnal, media online, BPS, portal web relevan, Satgas misalnya, ya Satgas COVID itu misalnya. Lalu apa yang kita dapatkan sebagai data? Kumpulan informasi media, kemudian data statistik umum. Nah, di sini kita bisa menghasilkan sebuah luaran berupa naratif paper. Nah, itulah kurang lebih gambaran transformasi yang dapat dilakukan. Untuk PKMP, luaran yang diharapkan yaitu untuk penilaian PKP 2, penilaian pelaksanaan PKM ya, itu berupa laporan kemajuan, laporan akhir dan artikel ilmiah naratif review. Untuk PKMP ini sangat sederhana, jauh lebih sederhana dan lebih
menurut saya ini lebih simpel dibanding PKM yang lain. Karena apa? Yang dituntut hanya 3 ini saja. Laporan kemajuan, laporan akhir, serta artikel ilmiah naratif review. Dan ini diminta pada saat bukan tidak harus 100% ketika pelaksanaan penilaian itu, tapi paling tidak kalau ingin masuk ke PIMNAS minimal itu sekitar 90%. Syukur-syukur sudah 100% terutama untuk luaran naratif review. Oleh karena itu mulai hari ini saya harapkan adik-adik bisa mulai bergerak ya. Apa saja yang bisa saya lakukan terkait penelitian terkait program PKM ini. Jadi mulai bisa dicicil, mulai dari nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mulai mengumpulkan artikel-artikel ya. Nah, kemudian naratif review ini merupakan mungkin bagi adik-adik hal yang baru ya. Saya sendiri yang dari bidang sosial humaniora ini juga merasakan ini merupakan hal yang baru. Mungkin kalau yang dari dari eksakta ini sering dikenal dengan istilah naratif review, kemudian juga ada yang namanya systematic review gitu kan. Tetapi di sini yang diambil adalah naratif review, dan setelah saya perhatikan ini seperti literatur review di dalam penelitian sosial humaniora. Tetapi literatur review ini merupakan bagian biasanya kalau di dalam artikel ilmiah itu letaknya biasanya di pendahuluan ya. Biasanya di pendahuluan bagaimana kita memposisikan sebuah teori, memposisikan teori itu dengan penelitian yang sedang kita atau dengan hasil penelitian yang kita lakukan seperti itu ya. Nah, naratif review itu merupakan literatur review, tulisan hasil telaah dari suatu topik tertentu yang diterbitkan oleh para akademisi atau para peneliti pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi di sini kita menggunakan hasil telaah atau hasil tulisan dari para peneliti, scholar maupun researcher yang diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi. Karena apa? Jurnal-jurnal tersebut sudah mengalami proses review ya. Kemudian literatur review dapat berupa sebuah rangkuman sederhana, tetapi pada umumnya berupa naskah dengan pola yang terstruktur yang dilengkapi dengan analisis atau diskusi untuk mendapatkan pemahaman baru pada topik yang dibahas. Jadi kita di sini jadi tidak hanya sekedar untuk untuk merangkum saja, tapi di sini kita ada analisis dan diskusinya. Oke, kita lihat lagi seperti apa naratif review ini. Naratif review itu tidak ada format khusus. Jadi misalnya kalau di dalam pendampingan besok itu kalau yang belum ikut atau yang sudah ikut itu kita bisa lihat ada perbedaannya. Kemudian kita juga bisa lihat yang ada di adendum. Kalau di adendum itu ada metode, sementara yang di dalam pendampingan itu tidak ada. Jadi di sini tidak masalah ya. Jadi Anda bisa ngikut yang adendum, juga tidak disalahkan jika ada metode, atau tidak menggunakan metode juga boleh. Dan memang naratif review kebanyakan tidak ada metode ya. Tidak ada format khusus di sini. Kemudian format khusus dalam arti kalau kita misalnya membuat sebuah artikel itu ada format dari, misalnya kalau kita ingin ke suatu jurnal kita harus mengikuti selingkung. Jadi ada format khusus selingkung jurnal tersebut. Kalau misalnya Anda juga menulis proposal PKM, Anda harus mengikuti aturan yang ada di PKM melalui pedoman PKM tersebut. Nah, untuk naratif review ini sebenarnya itu tidak ada format khusus, tetapi di sini karena ada aturannya, jadi Anda diminta untuk untuk mengikuti pola yang sudah disepakati seperti itu, yang sudah ditentukan oleh Belmawa ya. Nah, naratif review itu dapat ditulis secara tematik, jadi sesuai dengan temanya apa temanya. Kemudian bisa juga secara kronologi, ya, secara kronologi. Jadi ada sejarahnya ya, secara kronologi sejarah. Jadi bagaimana sejarah misalnya sebuah penelitian, misalnya kalau saya mengatakan misalnya penelitian misalnya yang saya lakukan bagaimana proses misalnya masuknya kosakata bahasa Prancis masuk ke Indonesia, itu secara sejarahnya mungkin dimulai dari
kontak, misalnya kontak hubungan antara Indonesia dengan Prancis seperti apa. Karena kan kita ketahui bahwa Prancis pernah menjajah Indonesia walaupun hanya sebentar, ya, pada saat Belanda kalah dari Prancis, sehingga otomatis semua negara-negara di bawah kedudukan Belanda saat itu dikuasai oleh Prancis, termasuk di Indonesia, ya. Misalnya ada sejarahnya, ya. Kemudian bagaimana masuknya setelah itu ada bagaimana masuknya kosakata itu melalui apa gitu, ya. Melalui misalnya kosakata itu melalui, kalau bahasa Prancis itu banyak yang melalui kuliner, ya. Banyak juga yang melalui bidang fashion, karena bagaimanapun juga dua bidang itu merupakan bidang yang kiblatnya itu Prancis merupakan kiblatnya, ya, kiblatnya. Misalnya kuliner, sekolah kuliner terkenal itu di Prancis, di Paris misalnya. Kemudian fashion juga bagaimanapun juga kita mengenal misalnya Bandung sebagai Paris Van Java dan Paris sebagai kota mode dunia, seperti itu, ya. Jadi ada kronologi. Jadi secara kronologi, kemudian juga ada metodologi. Nah, di sini kita membandingkan di sini misalnya antara penelitian yang kalau untuk metodologi ini antara yang kuantitatif dengan kualitatif misalnya seperti itu. Kemudian juga membandingkan data primer dengan data sekunder seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang metodologi. Tapi kebanyakan memang itu yang tematik, sesuai dengan temanya apa. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat strategi, ya. Strategi pengumpulan data dapat menggunakan beberapa sumber database yang ada, misalnya Google Scholar, ini paling mudah. Saya kira juga UNESA pasti melanggan beberapa jurnal, ya, beberapa jurnal, ya, yang bisa diakses adik-adik, saya Medline atau EBSCO, kemudian juga bisa kayak EBSCO juga ada banyak, ya, itu bisa kita akses itu. Kemudian kita mencari data menggunakan kombinasi keywords. Keywordnya apa? Lalu yang tidak kalah penting, karena ini semua online, ya, jadi kita gunakan pemakaian reference manager. Jadi di sini contoh misalnya, ini suka-suka sih, terserah mau pakai apa, ya, bisa Mendeley, bisa Zotero, EndNote dan sebagainya. Tapi saya sarankan memang memakai reference manager, dan ini juga sudah ada di dalam panduan, ya, dan di dalam pedoman adendum, bahwa untuk referensi gunakan reference manager Mendeley, terserah apa saja, ya, Mendeley atau Zotero atau EndNote, karena ini memudahkan. Pertama, kita tidak perlu lagi menulis daftar pustaka, ya, kita tinggal menyesuaikan yang diminta itu apa daftar pustakanya. Biasanya Harvard yang ini yang diminta oleh PKM itu, Harvard Style. Nah, kita tinggal klik saja. Ini sangat membantu sekali untuk reference manager. Nah, ini contoh, ya, misalnya kita lihat, kalau ini General Framework Narrative Review, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada introduction, ya, ada pengantarnya, ada introduction, berisi apa? Berisinya kontennya describe the rationale. Jadi apa, ya? Di sini kita bisa di dalam introduction ini latar belakangnya apa, gitu kan? Kemudian structure-nya organization of the collected information. Jadi apa yang berhubungan dengan, di sini kita latar belakang. Paling tidak di dalam introduction ini kita menulis judul-judul, istilah-istilah yang ada di judul itu ada di introduction. Tentang apa sih, gitu, ya. Kemudian tapi di sini terbatas, limits, define, the objective dan scope. Jadi di sini juga ada tujuannya apa, ruang lingkupnya seperti apa. Nah, ini di dalam introduction. Nah, introduction ini tidak perlu terlalu panjang, ya. Sekali lagi ini untuk narrative review ini tidak harus judulnya sama dengan judul PKM. Itu tidak. Jadi Anda bisa tidak harus semua, misalnya ada dua perilaku, misalnya dua
sub misalnya di dalam PKM ya proposal, tapi di sini Anda cukup ambil satu bisa. Jadi ini untuk judul itu bisa tidak sama ya. Untuk judul PKM dengan judul narrative review itu bisa tidak sama. Kemudian literatur search-nya kita bisa lihat di sini, di mana kita mencari literaturnya, kita searching strategi menggunakan database ya dan keywords. Jadi kita harus tahu kita itu topik kita tentang apa. Kita harus tahu database topik kita itu di mana kita bisa mencari. Kemudian kita masukkan keywords-nya. Di sini inclusion exclusion criteria, types of studies, languages, time periods, others. Nah, untuk di sini kita tidak perlu terlalu terfokus ke sini karena bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jadi ini lebih simpel. Ini hanya contoh yang saya ambil ini ya, contoh dari Ferrari ini, contoh sebuah narrative review itu framework narrative review-nya. Dan jangan lupa kita harus mensitasi ya, kita mensitasi dan juga membuat daftar tentang reference yang kita cari gitu ya, research references, tentang riset yang kita cari referensinya. Kita harus mereview juga. Jadi setelah kita mencari sumber-sumber referensi, kita harus membuat review. Membuat review sebenarnya tidak harus kita baca keseluruhan, tidak, kecuali memang itu dekat sekali dengan penelitian, kita bisa kita baca keseluruhan karena kita ingin tahu detailnya. Tapi kalau tidak, membuat review itu tidak harus tidak harus membaca keseluruhan, tapi kita bisa melihat kata-kata kunci yang pertama. Kita lihat kata kunci, kemudian findingnya, temuannya apa di dalam penelitian itu. Jadi kita lihat isinya seperti apa. Nah, seperti inilah kurang lebih kalau kita membuat review ya, kita membuat review dari sebuah artikel, kita cukup melihat pertama abstrak, kita baca abstraknya. Dari situ kita lihat tujuannya. Setelah itu finding, biasanya di abstrak itu ada finding. Untuk detail kita bisa lihat ke body-nya, central body atau discussion-nya. Yang pertama apa? Kita lihat. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ cukup itu saja, sehingga di dalam membuat artikel review ini bisa cepat ya. Misalnya kalau saya biasanya 1 jam itu bisa dapat sekitar berapa ya? 15 artikel bisa saya. 10 sampai 15 artikel dalam 1 jam membaca artikel itu. Jadi saya membuat review atas artikel review itu bisa seperti itu. Dan mahasiswa saya juga saya ajarkan seperti itu. Jadi bagaimana kita membaca sebuah artikel tapi kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu kita catat ya. Catat, diketik, kemudian kita simpan, di sewaktu-waktu itu bisa kita gunakan dan kita gunakan dan itu bermanfaat karena itu kan tersimpan di dalam komputer kita atau kita menggunakan reference manager gitu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ini biasanya tematik seperti ini ya, tematik juga bisa atau seperti tadi saya sampaikan bisa juga secara kronologis atau yang berhubungan dengan sejarah. Nah, conclusions atau kesimpulan di sini dari setiap ini kan from each summarized section highlight the main point. Jadi apa yang kita dapatkan, kita hasilkan, finding apa yang kita hasilkan dari setiap poin-poin ini ya, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kemudian connect with the research needs dan kita di sini juga bisa membuat seperti gap of knowledge. Jadi gap of knowledge di sini kita bisa melihat memposisikan penelitian kita dan juga kita bisa membuat seperti semacam rekomendasi penelitian apa yang dapat dilakukan ya untuk memperkaya penelitian kita. Jadi kita bisa merekomendasi peneliti yang lain, ini loh yang bisa Anda lakukan, masih ada peluang untuk membuat penelitian seperti ini loh. Itu kurang lebihnya ya. Kemudian abstrak ini tergantung dari style, jurnal style ya. Kemudian descriptive or structure. Jadi ini menggunakan pattern IMRAT biasanya abstrak itu. IMRAT itu introduction ya, IMRAT itu introduction, method, result and discussion, itu IMRAT pattern. Jadi ada introduction-nya, ada method, ada result, hasil ya. Jadi pengantar, kemudian metode, hasil dan diskusi. Nah, itulah IMRAT
patterns. Kemudian ini kurang lebih ya bagan untuk membuat narrative review itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita di sini mencari ya. Jadi kita mencari saran dari kolega kita yang sangat berpengalaman. Tentu saja kita mencarinya di mana ya, kita lihat dari topik, kemudian skop penelitian, dan juga constructing the title. Jadi kita mencarinya di situ. Dari sini kita searching ya, di sini kita searching. Nah, di sini kita mulai menentukan apa tujuan ya. Jadi kita introducing importance and novelty of the topic. Jadi kita harus bisa menunjukkan menunjukkan kebaruan dari topik ini seperti apa, kita membandingkan dengan penelitian yang sudah ada, atau bisa juga seperti semacam tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka seperti itu. Kemudian kita juga menentukan tujuan kita, lalu kita melihat mencari informasi, mencari artikel di jurnal-jurnal ilmiah, kita mengakses dari library katalog, misalnya database, dengan menggunakan keyword-keyword yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganize sumber-sumber tersebut. Lalu di sini kita bisa melihat bagaimana mencari support ya. Jadi di sini kita bisa melihat penelitian-penelitian yang hasil penelitian atau artikel-artikel yang sudah ditulis misalnya. Jadi yang dapat kita lakukan adalah mengelompokkan sumber-sumber tersebut ya dengan data yang selevel misalnya, kemudian mensintesiskan informasi yang berupa tabel atau gambar. Jadi kita ketika mencari atau melihat artikel itu, kita tidak sekedar melihat narasinya saja, tapi kita bisa memanfaatkan tabel-tabel atau gambar yang ada di artikel tersebut. Kita lihat dan kita bisa manfaatkan, dan itu kita pakai sebagai data sekunder kita. Kemudian defining major points of future research and practice. Jadi di sini ya semacam kita bisa melihat seperti apa riset yang dapat dilakukan ke depannya seperti apa, dan juga di sini kita bisa melihat fokus major point di sini, riset yang sering dilakukan, yang banyak dilakukan, terutama yang berhubungan dengan topik kita, dan kedepannya itu seperti apa, prediksi kedepannya seperti apa. Kemudian juga kita membuat structuring the main text into subsection. Jadi di sini kita melihat kira-kira tema-tema apa yang berhubungan dengan tema kita, dalam arti tema kecil ya. Jadi untuk mempermudah, nanti akan saya perlihatkan, saya tunjukkan seperti apa ya. Kemudian di sini kita seperti kita melihat ada evidence atau bukti dari poin-poin yang kita hasilkan. Lalu kita ada updating and formatting references ya. Di sini kita selanjutnya structure and abstract dan keyword. Jadi dari abstrak itu kita bisa melihat keyword. Ini kurang lebih bagan untuk membuat sebuah narrative review. Tapi ini menurut saya agak rumit juga ini ya, agak rumit ini. Nah, kita lihat yang simpelnya, contoh naratif review. Ini kebetulan penulisnya Mbak Beni Lestari dan Prof. Edi Meyanto. Mbak Beni Lestari ini dulu pernah memenangkan tema yang sama, Pumpkin Seed ya. Pumpkin Seed itu di PIMNAS, alumni PIMNAS, ini PIMNAS di Semarang kalau tidak salah, di Undip Semarang waktu itu. Sekarang dia sedang menempuh S2 kalau tidak salah, dari Fakultas Farmasi. Artikelnya sudah terbit dan ini dia memanfaatkan hasil dari penelitiannya. Kemudian dia juga memanfaatkan data-data sekunder yang dia peroleh dari jurnal. Nah, sistematikanya kurang lebih seperti ini. Ini tematik ya. Sistematikanya ada
judul, abstrak, introduction, ya introduction. Kemudian di sini dia poin-poinnya, di sini ada chemical composition of pumpkin seeds, kemudian general health benefits derived from pumpkin seeds, estrogenic-like effects, anti-cancer activities, antioxidant and free radical scavenging properties, nutraceutical potential and future perspective, conclusion, references. Nah, di sini ini berdasarkan ini tematik ini. Nah, dia menyesuaikan dengan temanya apa yang bisa dibahas. Ya. Kemudian ada daftar gambarnya. Gambar pertama misalnya pumpkin fruitnya itu sendiri, kemudian seeds-nya, ya bijinya, ya. Kemudian di sini juga ada structure of major compounds isolated from pumpkin seeds. Nah, ini kan bisa didapatkan, dihasilkan dari sumber-sumber yang ada di jurnal misalnya. Kemudian ada daftar tabelnya. Ya, ada daftar tabelnya, nutritional component of pumpkin seeds dan some biological activities of pumpkin seeds. Jadi di sini ini merupakan hasil penelitian di lab, tapi dia tidak melakukan penelitian di lab, tapi dia di sini memanfaatkan hasil karena kebetulan ini dia dulu melakukan penelitian itu di lab, kemudian masuk ke PKM Fimnas, kemudian artikelnya ada di jurnal IT, kemudian kemudian dia membuat semacam membuat naratif review, memanfaatkan data-data sekunder tersebut. Seperti itu. Lalu, ya kita kembali lagi di sini. Kalau saya di dalam bidang sosial humaniora, naratif review itu seperti pengembangan dari literatur review. Jadi literatur review yang lebih lengkap, lebih komplit, lebih detail di sini. Nah, tujuan dari literatur review itu memberikan kontribusi pada bidang atau debat keilmuan. Di sini untuk menunjukkan distingsi dari studi yang kita buat dan menunjukkan kelemahan-kelemahan atau ketidakkompletan studi lain yang bisa diisi. Nah, ini biasanya literatur review dalam studi sosial humaniora itu letaknya di introduction. Ya. Dan di sini di dalam artikel naratif review kita membuat sama seperti misalnya kalau adik-adik yang berasal dari Fakultas Sosial Humaniora itu membuat paper tugas kuliah itu ya, misalnya tugas mid atau tugas ujian akhir semester. Nah, itu bisa dikembangkan dengan lebih detail, dengan referensi yang lebih yang lebih akurat, kemudian juga bisa menunjukkan data-data empiris. Nah, itu bisa dibuat menjadi sebuah artikel naratif review seperti yang menjadi luaran dalam PKMP ini. Jadi di sini adik-adik bisa bayangkan seperti membuat paper. Ya, kita membuat paper kan tidak melakukan sebuah penelitian ya ketika membuat paper, tapi kita membuat paper itu berdasarkan sumber-sumber dari data sekunder ya, dari literatur, dari artikel-artikel itu yang bisa kita buat menjadi artikel naratif review. Jadi ini kalau menurut saya ya, saya pribadi itu pengembangan dari literatur review yang saya pahami selama ini, karena memang ada sedikit perbedaan di sini. Naratif review ya waktu itu saya sempat berdiskusi juga dengan Prof. Edi Meyanto. Kalau di dalam Prof. Edi Meyanto kebetulan dari Fakultas Farmasi, beliau memang terbiasa menggunakan naratif review seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan penelitian di laboratorium untuk mendapatkan data, membuat sebuah artikel, tapi cukup mengambil dari artikel-artikel dari jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ada, itu diambil, kemudian itu digunakan sebagai data, kemudian dianalisis, disintesis kemudian ditulis menjadi sebuah artikel naratif review. Sementara di dalam bidang sosial humaniora, untuk naratif review ini dapat dikatakan sangat sedikit sekali, jarang sekali. Tetap karena apa? Karena bidang sosial humaniora sangat mudah mendapatkan data primer, ya, entah itu dalam bentuk kuesioner, wawancara, kemudian juga data-data, misalnya data kalau misalnya menulis analisis wacana, analisis framing misalnya gitu kan, kita bisa mendapat data dari media sosial, koran online dan sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai data primer. Nah, di sini saya katakan ini pengembangan dari literatur review. Contoh literatur review dalam introduction contohnya seperti ini. Jadi di sini kita
menunjukkan adanya adanya perdebatan yang memposisikan penelitian kita terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian kita. Seperti apa sih posisi penelitian kita? Seperti itu kurang lebihnya, ya. Kemudian, nah di sini saya beri contoh misalnya untuk artikel naratif review, ya, artikel naratif review dampak COVID-19 pada dinamika ekonomi di Kabupaten Kulon Progo misalnya. Kita sistematikanya mulai dari judul, abstrak, ada pendahuluan yang berupa latar belakang, permasalahan, tujuan, tinjauan pustaka. Ini di dalam pendahuluan, ya, introduction-nya. Isinya, nah ini berdasarkan tema. Yang bagian pertama tentang dinamika ekonomi masyarakat Kulon Progo sebelum pandemi. Seperti apa? Kita cari di sumber-sumber, misalnya dari koran online, dari artikel di jurnal, itu bisa. Seperti apa sih dinamika ekonomi masyarakat Kulon Progo? Data BPS, berapa pendapatan, penghasilan, segala macam, ya. Nah, kemudian setelah itu persepsi masyarakat terhadap kesehatan masyarakat dan individu ini bisa kita dapatkan dari artikel-artikel juga. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan, ya, kesehatan masyarakat dan individu seperti apa persepsinya. Itu kita lihat dari jurnal, misalnya jurnal yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat misalnya. Lalu dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat Kulon Progo di sini. Dan kita bisa lihat di koran itu pasti ada bagaimana sekarang masyarakat Kulon Progo atau suatu masyarakat itu menghadapi pandemi ini. Kita bisa lihat berita, ya, berita jurnal ataupun artikel seperti apa kondisi masyarakat. Saya kira misalnya untuk COVID ini jurnal-jurnal juga sudah banyak, artikel juga sudah banyak, kita tinggal search COVID-19 pandemi itu tentang apa, ekonomi itu banyak sekali, sudah banyak, ya. Kemudian membangun perspektif baru pasca pandemi seperti apa? Kita lihat referensi-referensi yang ada, misalnya pasca pandemi itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita membuat kesimpulan, daftar pustaka. Nah, daftar gambar, ya, daftar gambarnya misalnya gambar pertama peta wilayah dan daerah pandemi, ya, karena seperti kita ketahui kalau untuk DIY Kulon Progo ini termasuk yang sebaran COVID-nya sangat sedikit sekali, Kulon Progo. Bisa dikatakan dia hijau, daerah ini yang paling hijau, ya, di DIY, ya. Sementara yang banyak itu di Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan juga Kota Jogja. Sementara Kulon Progo ini termasuk yang sangat kondusif, ya. Jadi mereka mungkin bisa dikatakan penderita COVID-nya sangat minimal sekali. Bahkan banyak sekali daerah kecamatan yang zero, ya, yang memang betul-betul hijau. Nah, tabel yang bisa kita lihat kasus COVID di Kulon Progo misalnya, ya, kemudian klasifikasi masalah ekonomi, klasifikasi masalah pendidikan, kurang lebih seperti itu. Nah, sumber penulisan untuk PKM PSH di sini, ya, sumber penulisan itu bisa dari Google Scholar, artikel ilmiah, ya, buku literatur, e-book, tesis, disertasi. Maaf ini karena misalnya kalau saya belum sempat mengakses kalau UNESA apa yang libunesa.ac.id mungkin, ya, .id, ya. Ini untuk UGM ini jadi bisa diakses gitu, ya. Kemudian data BPS, citra Google Map misalnya, ini bisa kita lihat seperti sekarang saya sedang melakukan penelitian itu tentang toponimi nama tempat usaha, ya, tempat usaha yang ada di Kota Jogja yang dekat dengan kawasan wisata. Nah, karena dalam situasi pandemi ini, sehingga yang saya gunakan ada citra Google untuk mencari data. Jadi saya lihat, saya perhatikan nama-namanya, plang-plangnya itu seperti apa, gitu, ya, karena saya linguistik base, sehingga yang saya perhatikan di sini bagaimana penamaan, bagaimana proses sebagainya. Jadi saya mengambil datanya dari citra Google Map. Kemudian media massa, ya, media sosial ini juga bisa menjadi sumber penulisan. Data etnografi bisa. Ini data etnografi ini misalnya hasil dari penelitian, ya, hasil penelitian. Ini biasanya antropolog yang melaksanakan. Kemudian data artefak, novel, film.
Ini bisa, atau misalnya kalau seperti National Geographic itu juga bisa kita jadikan sebagai data ya dari film-film dari National Geographic itu bagus sekali. Nah, sumber penulisan ini untuk sosial humaniora. Jenis penelitiannya misalnya penelitian etnografi, kita bisa ngambil dari artikel ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel di media massa online, data BPS, blog, video dokumenter tentang etnis yang diteliti misalnya. Penelitian analisis wacana, misalnya sumber penulisannya artikel ilmiah, buku, berita media massa, media sosial, tanggapan pengguna media sosial, meme, poster, film, postcard, blog, data BPS. Penelitian sastra, bukan sastra lisan ya, misalnya dengan artikel ilmiah, buku, novel, film, naskah drama, atau penelitian bidang hukum dari artikel ilmiah, buku, undang-undang, berita di media massa. Ini yang bisa kita cari sumber penulisannya. Kemudian, nah ini sini kita mulai masuk ke menulis naratif review. Menulis naratif review, kalau menurut saya itu hampir sama seperti menulis paper kuliah, tetapi yang lebih detail, lebih datanya lebih empiris gitu ya. Maksudnya ini lebih 1 atau 2 step lebih maju daripada paper yang kita tulis, biasanya seperti itu, kurang lebih gambarannya, simpelnya seperti itu. Kemudian kita lihat pendahuluan, latar belakang. Di sini kita membuat klaim di awal sebagai pembuka yang bersifat menohok atau catchy untuk menarik pembaca. Misalnya pandemi COVID-19 mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat Kulon Progo, termasuk di pedesaan yang notabene belum ada kasus positif, terutama di desa X, misalnya seperti itu, kurang lebih. Jadi kita membuat klaim ya di awal dengan tadi ada pembuka yang bersifat menohok, yang tujuannya ya catchy ya untuk menarik pembaca. Kemudian klaim tersebut dielaborasi sedikit dalam bentuk problematisasi dengan data yang komprehensif, bisa pakai data agak kuantitatif atau data kuantitatif untuk menunjukkan evidence. Misalnya dengan menggunakan angka-angka tersebut, misalnya jelaskan cara penyebaran COVID-19, data penderita di DIY dan sebarannya secara singkat. Misalnya data penyebaran COVID-19 di Indonesia itu ada berapa, kemudian di DIY sendiri ada berapa persen dari total, ya itu kita bisa paparkan di sini ya. Kemudian sebarannya bagaimana, ya sebarannya seperti apa. Nah ini untuk memperkuat ini tadi klaim kita ini yang pertama. Lalu argumen-argumen itu didukung oleh literatur review yang singkat merujuk dari beberapa artikel. Nah ketika kita kita menggunakan data-data ini, kita tidak bisa mengatakan ada banyak. Kita nggak bisa mengatakan banyak, sedikit itu tidak bisa. Kita harus bisa menunjukkan kalau banyak itu banyaknya seberapa. Karena sangat relatif banyak itu. Banyak seberapa? Sumbernya apa? Itu harus ada. Jadi jadi harus harus empiris di sini. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu banyak, sedikit, tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan datanya. Sekali lagi, banyak sedikit itu sangat subjektif sekali ya, tergantung dari konteksnya. Ini karena saya sering melihat juga mahasiswa menulis soal kata banyak. Saya paling benci, jujur saya paling benci kalau ada mahasiswa saya menulis banyak sedikit. Kalau banyaknya berapa? Kalau sedikitnya berapa? Dari mana sumber itu? Itu harus ada, harus dijelaskan. Oleh karena itu kalau misalnya ini sedikit rahasia untuk mahasiswa yang lolos PIMNAS itu mereka bisa mendapat emas. Itu kerja keras mereka memang betul-betul keras, dalam arti pernah mungkin Anda masih ingat ketika PIMNAS di UNY 2 tahun yang lalu, UGM itu hanya 11 tim yang masuk PIMNAS. Padahal kami waktu itu paling banyak proposal yang didanai. Tapi yang masuk PIMNAS hanya 11 tim dari PKM 5 bidang ya, tambah 2 dari PKM GT. Saja jadi ada 13 tim waktu itu. Jadi kita sering membuat lelucon PIMNAS 31, tim UGM hanya ada 13. Tapi kita memang betul-betul mahasiswa waktu itu kita betul-betul kita dampingi, dan artikelnya, kemudian laporan akhir, laporan akhir udah selesai ya. Artikelnya kita baca betul, PPT-nya kita baca betul, kemudian
posternya kita perhatikan betul detailnya seperti apa. Untuk artikel itu pernah sampai mahasiswa kebetulan dari fakultas saya yang waktu itu kalau nggak salah tema PKM-nya PSH ya ini ya, bahasa Rejang tidak salah. Dia mendapat emas di poster dan emas di presentasi waktu itu. Dia mengatakan pada saya, ini tolong diganti ini. Jadi ketika saya baca, oh ini nggak bisa, ini harus seperti ini. Dia mengatakan pada saya, Bu, ini sudah revisi hari ini, revisi yang ke-52. Bayangkan, itu ketika dia satu hari itu dia mengatakan ini udah revisi yang 52, disimpan sama dia, ada ininya, ada apa istilahnya, ada rekornya. Ya memang seperti itu yang harus kamu lakukan, saya katakan. Dan memang itu biasa, itu ketika sebelum PIMNAS itu biasa sekali mahasiswa itu sampai merevisi sekian kali, itu bukan suatu yang apa ya, suatu yang apa istilahnya yang mudah ya. Jadi mereka memang merevisi. Poster juga seperti itu, merevisinya berulang kali. Oh nggak bisa, itu warnanya terlalu mencolok, kamu ini deh, kamu apa namanya, warnanya di agak soft sedikit misalnya. Oh ini kok komposisinya kurang bagus, ini kok fontnya kurang jelas, kurang terbaca, itu kurang catchy misalnya, seperti itu. Nah hal-hal seperti itulah yang apa ya, oleh karena itu mahasiswa yang alumni PIMNAS itu biasanya tangguh dalam arti ya mereka tidak mudah ngelopro, tidak mudah sedih, tidak mudah kecewa, ya memang harus tough. Dan kami para pembinanya memang sedikit kejam. Jadi memang sedikit kejam, ya harus revisi, nggak mau, kamu nggak mau terima, kamu jangan upload gitu, itu nggak boleh, itu jelek sekali, itu harus ganti. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik itu ya memang harus apa ya, harus tough gitu ya. Jadi jangan mudah kecil hati, tapi memang kadang apa kita harus percaya bahwa apa namanya, kita tidak bisa mengabaikan usaha gitu ya. Jadi usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu. Hasil tidak mengkhianati usaha. Nah, di sini ya, isi, kita kembali ke narrative review, isinya merupakan profil atau situasi penelitian kita. Jadi di sini merupakan theoretical framework yang menjelaskan debat keilmuan dalam hal yang sedang dibahas. Jadi apa yang ingin kita tulis? Misalnya kalau kita membuat sebuah penelitian bahasa misalnya ya, ini yang karena dekat dengan saya bisa menjelaskan lebih detail. Misalnya gaya bahasa apa ya? Gaya bahasa iklan. Gaya bahasa iklan misalnya. Saya melihat bentuknya seperti apa. Yang pertama, bentuk bahasa iklan dalam media sosial misalnya. Bentuknya seperti apa. Kemudian dari bentuk kita bahas lagi fungsinya apa. Seperti itu ya kurang lebih ya. Fungsinya, kemudian apalagi bentuk, kemudian fungsi, lalu bisa juga misalnya pemakaiannya seperti apa gitu ya. Nah, itu misalnya yang bisa kita bahas misalnya. Nah, pembahasan, nah di sini isinya itu menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Jadi misalnya ada 2 permasalahan dalam penelitian kita, paling tidak itu bisa menjawab, misalnya pertanyaan 1 dijawab di subbab 1. Kemudian subbab 2 pertanyaan kedua. Nah, dari subbab 1 itu ada tidak yang perlu kita bahas lagi. Nah, itu kita buat. Jadi pertama-tama memang lebih mudah kita membuat bagan. Ya, jadi kita membuat bagan dulu. Dalam membuat narrative review kita membuat bagan, introduction kita mau menulis apa. Kemudian isinya kita lihat pertanyaan penelitian kita apa. Pertanyaan pertama berarti subbab 1. Pertanyaan kedua berarti subbab 2. Dan seterusnya seperti itu. Apa yang ingin dicari di situ. Lalu kemudian di sini kita bisa menunjukkan dengan data-data sekunder. Tunjukkan dengan data-data sekunder yang kita hasilkan, yang kita dapat dari hasil pencarian kita tadi. Kemudian ketika kita membahas, kita tidak lupa menggunakan teori. Ya, teori jangan lupa digunakan sebagai lensa di sini. Jadi masukkan konsep-konsep yang sudah dirujuk. Jadi kita membuat sitasi-sitasi tersebut. Kemudian kesimpulan poin penting atau temuan dari penulisan.
Ya, kita harus menulis poin penting, kemudian memaparkan hal-hal yang masih dapat dilakukan atau dikembangkan dari hasil penulisan ini. Nah, inilah yang disebut gap of knowledge. Jadi kita bisa bisa menunjukkan ini loh yang dapat dikembangkan dari penulisan ini. Ini yang masih dapat dilakukan dari hasil tulisan kita. Ya. Kemudian daftar pustaka, karena kita menggunakan software mengelola referensi, sehingga kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka, ngetik satu-satu, nggak pernah lagi, tapi dia sudah otomatis masuk, dan kita tinggal menyesuaikan style apa yang diminta. Dan yang tidak kalah penting, adik-adik harus selalu berkonsultasi dengan dosen pendamping, karena bagaimanapun juga untuk konten yang lebih banyak tahu itu dosen pendamping. Karena apa? Adik-adik mestinya ketika memilih dosen pendamping itu dosen pendamping yang paham dengan tema adik-adik, ya kan? Sehingga adik-adik harus selalu berkonsultasi dengan dosen pendamping, kemudian meminta masukan, dan sekali lagi jangan kecil hati kalau dikembalikan atau diminta untuk merevisi. Karena apa? Karena ini bukan menunjukkan bahwa kemampuan adik-adik itu kurang, tetapi di sini untuk kita mengarah ke sesuatu yang baik. Ini untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan tulisan ini. Dan sekali lagi, karena ini PKM, lalu PIMNAS itu sebuah kompetisi, jadi kita usahakan untuk membuat yang terbaik, semaksimal yang kita bisa. Kita buat yang terbaik. Ya, sekali lagi karena ini kompetisi. Sehingga di dalam kompetisi itu tidak ada pemakluman untuk sebuah kesalahan. Kita harus tampil perfect. Tidak ada pemakluman. Titik, koma, typo itu diharapkan 0. Oleh karena itu harus dibaca baik-baik. Ya, harus dibaca baik-baik, dan yang membaca ya terutama itu tidak hanya dari tim saja, tapi bisa juga orang lain membaca. Lalu karena ini naratif review, kemudian yang membaca ya bidang PKM ini yang mereview itu bukan hanya dari satu bidang, ya, dari satu bidang saja, sehingga kita harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang dapat dipahami oleh cara umum, ya, dapat dipahami. Sehingga misalnya ini rahasia juga ini sebenarnya. Di UGM itu kami ada tim penalaran itu dari berbagai fakultas. Hampir semua fakultas ada di tim itu. Saya kira semua fakultas ada di tim itu. Sehingga ketika membaca artikel atau ketika melihat PowerPoint untuk presentasi, yang bidang eksakta itu biasanya meminta kami yang dari sosial humaniora untuk melihat atau membaca. Kemudian teman-teman, bagaimana Bu? Anda mengerti tidak? Kalau saya mengerti, oke, berarti paling tidak reviewer itu, reviewer yang lain juga bisa memahami apa yang dimaksudkan, apa yang ingin ditulis, atau apa yang tertulis di situ. Nah itu misalnya sih, ini sedikit bocoran, ini rahasia di UGM-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, jadi itu yang bisa dilakukan ya, karena bagaimanapun juri reviewer itu dari berbagai bidang keilmuan, tidak hanya bidang keilmuan kita saja. Nah kalau yang berasal dari satu keilmuan malah lebih detail lagi karena dia menguasai seperti itu ya. Tetapi yang perlu diingat juga, bukan berarti yang tidak satu keilmuan itu tidak paham, karena sekarang ada Google. Misalnya ketika saya mereview yang penelitian eksakta, saya tidak paham itu apa itu, atau istilahnya Bu Prima dulu, wah kuwi panganan apa Bu gitu kan. Itu itu kita bisa searching. Saya biasanya seperti itu, saya searching dulu, ini maksudnya apa istilah ini maksudnya. Jujur waktu sebelum saya ikut terlibat dalam PKM ini, saya tuh nggak tahu apa itu misalnya penelitian in vivo in vitro itu apa, itu nggak mudeng saya, nggak mudeng sama sekali. Tapi itu tadi karena kita mencari tahu, dan positifnya ya menjadi reviewer PKM ini jadi banyak tahu. Ya, jadi banyak tahu, banyak informasi baru, banyak pengetahuan baru yang didapat seperti itu. Oke, itu ya. Jadi adik-adik harus selalu berkonsultasi dengan dosen pendamping, kemudian hindari kontak fisik.
sekali lagi hindari kontak fisik baik dengan sesama anggota tim maupun dosen pendamping. Jangan sampai ada kontak fisik, karena jika itu terjadi ya dalam PKM apapun di sini, itu kelompok Anda bisa didiskualifikasi atau diberi nilai yang kecil. Poin-poin penting, luaran hanya berupa naratif review, dan saya sampaikan ya tadi, artikel harus disusun dari aktivitas pengumpulan data sekunder, penelusuran pustaka, sumber informasi atau database, serta pengumpulan data sekunder harus dengan daring internet. Ini setelah saya cek itu ya, ada 6 judul PKMPE yang didanai, dan ini saya lihat ini bisa lah ya, ini bisa kok dari judulnya menarik sekali di sini bagaimana Anda membuat artikel dengan memanfaatkan sumber-sumber data sekunder yang ada di jurnal-jurnal internet ya. Ini bisa, saya kira nanti Anda bisa konsultasi dengan dosen pendamping, karena mereka lah yang paling paham dengan konten penelitian Anda. Di sini apa saja yang perlu dipaparkan di dalam artikel tersebut, data-data apa yang dibutuhkan ya. Itu bisa. Kemudian juga yang dari PKM PSH ini juga menarik sekali ya, pengembangan komik berbasis kesetaraan gender. Nah, di sini mungkin bisa misalnya dari tentang komik, itu banyak penelitian tentang komik. Karena saya juga penelitian saya 2 tahun yang lalu, tahun kemarin tentang komik ya, tentang komik. Kemudian banyak sekali yang bisa dicari gitu kan. Kemudian kesetaraan gender, itu banyak sekali penelitian tentang gender studies, itu sudah banyak sekali karena emang sangat terkenal ya, terutama karena ini termasuk penelitian yang post kolonialis gitu ya. Ini kesetaraan gender, watak kewarganegaraan ya, di sini bisa dicari lah di sini, bisa dicari. Sekali lagi, kita tidak terpaku istilah judul dalam artikel naratif review ini, tidak terpaku dari judul PKM. Jadi Anda bisa berbeda ya, judul naratif review itu berbeda dengan judul PKM, tetapi sekali lagi temanya sama, kurang lebih sama di sini. Jadi sama, temanya sama, hanya judulnya bisa berubah, karena memang mau tidak mau memang ada perubahan-perubahan ya. Dan memang sebenarnya judul artikel ilmiah ini kan juga sama seperti artikel ilmiah artikel ilmiah yang biasa digunakan untuk peserta PIMNAS ya. Itu judulnya bisa berbeda dengan judul PKM. Seperti itu. Kemudian strategi pluralisme hukum peradilan adat sendi dalam menghadapi modernisasi hukum, saya kira ini penelitian ini banyak sekali ya, sumber seperti apa ya, hukum dan kemudian undang-undang yang bisa Anda gunakan, kemudian penelitian terkait hukum juga saya kira cukup kaya informasi, sehingga itu bisa Anda manfaatkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja ya, dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan paparan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Hayatul Khausi. Banyak sekali ilmu yang bisa kita timba dalam sesi hari ini. Sebelum saya rangkum ini, kita persilahkan kepada adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Ibu. Saya panggilnya Ibu Upi atau Ibu Kholsi ini enaknya ini. Manut, sama saja Bu. Sama saja. Saya panggil Ibu Upi aja karena itu panggilan akrabnya, nggih. Bu Upi, ini ada pertanyaan dari Prof. Tukiran ini. Jadi sementara boleh kita asumsikan bahwa naratif review itu sama dengan literatur review atau mungkin dianggap sama dengan review artikel. Nah, berarti sistematika dan template menyusun naratif review sementara sedikit bebas sepanjang mengikuti step atau langkah dalam menulis naratif review. Bu Upi. Oke, terima kasih Prof. Tukiran atas pertanyaannya. Itu kalau dalam bidang keilmuan saya ya Pak ya, Prof ya, ini
waktu pertama kali saya berdiskusi dengan teman-teman, karena kami memang jujur naratif review ini masih baru. Jujur, bagi saya sendiri naratif review ini masih baru. Kemudian yang dikenal dalam keilmuan kami itu ya literatur review. Nah, di sini saya supaya lebih memudahkan di dalam memahami itu naratif review ini kalau menurut saya, tapi mungkin kalau yang bidang eksakta, misalnya ketika saya berdiskusi dengan di dalam diskusi kami di kelompok kecil ya di PKM itu seperti Prof. Edi May, kemudian Prof. Sundani, mereka mengatakan itu literatur review, naratif review. Tapi di sini ya memang itu tadi karena mungkin perbedaan konsep atau perbedaan ini saja ini, tapi ini sebenarnya terminologi yang saya kira sama saja, cuma di sini untuk saya pribadi saya mengatakan itu naratif review itu literatur review yang saya kenal selama ini itu dikembangkan, kemudian ditulis dengan lebih detail seperti itu. Jadi lebih detail menjadi sebuah artikel. Ya, karena naratif review ini merupakan salah satu artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu berupa naratif review. Karena dikatakan naratif review di sini karena mereview dari berbagai literatur, mereview dari berbagai artikel-artikel yang sudah dipublish seperti itu. Nah, kemudian kalau saya pribadi loh Pak Prof ya, ini saya pribadi saya itu memandang ini ya lebih mudahnya lagi saya memahami tadi literatur review yang biasa saya lakukan, yang biasanya saya tempatkan di latar belakang, itu saya kembangkan lagi, saya detilkan lagi seperti itu. Jadi saya lebih mendetilkan literatur review. Kalau literatur review yang seperti saya contohkan tadi yang biasa kami lakukan seperti tadi di introduction ya, bagian dari introduction itu saya kembangkan itu menjadi sebuah artikel perdebatan apa yang ada di situ, kemudian apa yang ingin dipahami seperti itu. Jadi ini lebih kompleks ya, dan lebih luas, sedikit luas dari literatur review yang saya pahami. Dan mungkin ini ada perbedaan juga ini ya dari sudut pandang mungkin yang dari keilmuan eksakta ya, ini sama saja itu mungkin literatur review, naratif review itu sama saja, monggo silahkan, itu hanya mungkin cara pandang atau konsep kita yang agak sedikit berbeda, tidak apa-apa, itu malah menurut saya itu memperkaya kita. Perbedaan itu bukan untuk untuk sesuatu yang negatif, tapi saya lebih memandang perbedaan itu positif. Kita dari sudut pandang yang berbeda, karena bagaimanapun juga pertama keilmuan yang berbeda, kedua bahan bacaan kita juga berbeda, ketiga guru kita berbeda, sehingga disinilah kekayaan intelektual itu. Jadi di sini kita memang harus menghargai perbedaan. Dan juga untuk sosial humaniora itu kan ilmunya bisa dikatakan belum mapan ya, jadi masih bisa didebatkan, masih banyak perdebatan di ilmu. Jadi sesuatu yang sudah menjadi konsep itu bisa, sesuatu yang sudah menjadi tesis bisa menjadi antitesis gitu loh. Nah, kalau eksakta kan berbeda ya, sangat berbeda. Jadi sesuatu yang sudah menjadi konsep, jadi teori ya itu dipakai. Kalau sosial humaniora kan tidak, lebih luas, lebih ya itu karena belum mencapai ke tingkat hukum gitu loh, tingkat hukumnya, kecuali ilmu ekonomi dan juga ilmu linguistik yang sudah mencapai taraf hukum itu ya. Kalau dalam eksakta itu ya hukum-hukum yang sudah mapan itu ya tidak akan berubah. Sementara di dalam sosial humaniora begitu sebuah teori diluncurkan atau dikemukakan itu bisa dibantah teori tersebut. Ya, kita bisa lihat banyak sekali kritik-kritik terhadap sebuah teori, contohnya seperti itu gitu. Kurang lebih jadi menurut saya itu monggo saja ya di sini ya, kalau ini hanya pemahaman saya dari sudut pandang saya dan juga keilmuan saya seperti itu. Tapi dari diskusi-diskusi kami ya ketika menentukan ini seperti apa untuk naratif review ini, seperti saya sampaikan bahwa kebetulan seperti Prof. Edi Mianto dan juga Prof. Sundani itu mereka mengatakan ini naratif review sama dengan literatur review, dan itu memang diiyakan juga oleh oleh yang lain seperti itu, kurang lebih seperti itu. Bu Nurhayati bisa sedikit diskusi?
Monggo Pak Oke, Prof. nggih, matur nuwun Bu Upi nggih. Nggih. Ngapunten. Ya memang kemarin saya juga mencoba cari sumber-sumber YouTube, juga banyak Nggih. tutorial bagaimana how to write ya, Ya. narrative Ya. review. Ternyata juga ada sumber dari sono ya, dari luar negeri juga. Sesungguhnya memang ada yang berani membedakan, distinksinya nampak sekali antara naratif review dengan literatur review. Ada yang berani ke sana, tetapi setelah coba saya ikuti dengan kemampuan saya, sebenarnya juga tidak terlalu jauh. Dari sisi sastra mungkin naratif akan pas, tetapi kan ini dari eksakta, dari beberapa yang non eksakta juga ada. Tapi menurut saya sementara untuk menancapkan pemikiran pada adik-adik mahasiswa dan dosen pembimbing, supaya karena ini waktunya kan berjalan terus ya Bu ya. Betul. Nah, takutnya nanti menganga terus, jadi tidak memastikan sesungguhnya bagaimana membuat sebuah naratif review. Tadi stepnya sudah bagus, menurut saya ada informasi baru bagi saya khususnya, di mana langkah-langkah menulis naratif review memang harus diikuti dari introduction. Di dalam introduction seperti apa juga sudah bagus. Saya rasa adik-adik mahasiswa bisa segera saja nanti khususnya PKMP, PE dan PSA bisa mengikuti tadi, karena nanti juga saya pemenang akan bekerja juga akan memiliki persepsi yang agak sedikit beda Bu ya. Ketika nanti ketika disodorkan lagi, akhirnya kan juga masih dalam konteks belajar juga. Mudah-mudahan dengan kita kami Indonesia mengundang Bu Upi ini paling tidak semakin mengerucut ketika kita kemarin diskusi di tim penalaran dengan adik-adik di tingkat jurusan dan sebagainya, prodi itu mungkin dengan kehadiran dan penjelasan Bu Upi semakin menancapkan khususnya di kimia nih. Kebetulan kami sudah berlatih dalam mengganti skripsinya dengan artikel review begitu Bu Upi ya. Tetapi kalau sekelas review artikel kan rasanya pustaka aja 100 ya kan, berat gitu ya. Berat kalau untuk S1 berat sekali itu. Nah, kemarin kita putuskan hanya 20 saja Bu kemarin, keputusan tingkat jurusan prodi itu. Ya namanya juga artikel review ya, mungkin lebih pas kalau menggeser dikit supaya tidak terlalu kaku. Itu aja untuk tingkat S3 juga berat ya, apalagi dosen. Betul. Mungkin diganti yang literatur review atau mungkin lebih bagus menurut saya. Ini hanya hanya komunikasi diskusi ringan saja Bu, matur nuwun ya. Nggih, sami-sami Prof. Nggih, matur nuwun. Monggo Bu Naryati matur nuwun nggih. Nggih. Saya tambah sedikit nggih Bu. Monggo Bu Upi. Kalau mungkin yang dari PSH itu kan sering, seperti yang sudah saya sampaikan, sering membuat paper tugas itu loh. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan. Kalau saya menginformasikan ke adik-adik mahasiswa, saya katakan Anda kan sudah sering membuat paper tugas untuk MIT atau untuk ujian akhir. Lah itu tadi, itu satu step satu step lebih maju atau 2 step lebih maju, itu dikembangkan dengan data yang cukup baik, dengan citasi atau teori yang baik, itu bisa saya katakan. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi ya itu tadi, karena mungkin ini istilah ya, ini terminologinya aja yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan kita gitu kan. Jadi saya kira kurang lebih seperti membuat paper itulah. Kurang lebih hanya kita tidak menggunakan sumber data primer. Kita menggunakan sumber data sekunder yang bisa kita searching gitu ya, yang bisa kita cari secara online. Oleh karena itu memang sangat disarankan dan memang harus itu menggunakan reference manager itu tadi, supaya itu mempermudah adik-adik. Saya kira untuk pemakaian Mendeley atau Zotero itu sangat mudah sekali itu, dan memang adik-adik memang harus tahu, harus dikenalkan dengan reference manager itu dari sedini mungkin saya kira, sehingga mereka ketika membuat tugas akhir, skripsi atau apapun itu sangat membantu. Dan juga bagaimana membuat review artikel itu sudah bisa dilatih mulai sekarang, karena selain itu tadi untuk sebuah tinjauan pustaka juga membantu di dalam menulis menulis sebuah artikel, menulis tugas akhir sebagai istilahnya sebagai tugas akademik kita, seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih banyak Ibu Upi. Rekan-rekan mahasiswa, adik-adik semua ini, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan dituliskan di room chat
atau bisa menggunakan ini ya, reaction menggunakan raise hand. Silahkan, ini kesempatan besar buat adik-adik untuk berburu pada Ibu Upi ini, karena kebetulan beliau pakar di PKM ya, sudah lama dari 2009, sudah 11 tahun lebih ini. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan diajukan. Bu Upi, ini saya mau tanya-tanya sedikit ini. Ini di UGM ini kan memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu memang selalu peringkatnya tinggi gitu ya, selalu nomor 1 itu untuk PKM ini. Nah tadi saya lihat bahwa untuk artikelnya aja kan pemeriksaannya begitu intens sampai nggak boleh ada typo, titik salah, titik koma, bahkan salah ketik itu nggak boleh. Nah, apakah di UGM itu memang ada tim khusus untuk review artikel mahasiswa yang akan masuk ke PIMNAS atau untuk PKM? Tidak ada tim khusus, Bu, yang kami dosen pendamping. Dosen pendamping ya, dengan penalaran itu ya? Iya. Oh. Dan kami biasa, Bu, kalau mau PIMNAS itu pulang tuh jam 12 malam, itu biasa. Kan kebetulan itu ada satu rumah ya, perumahan itu di dekat, masih di lingkungan universitas yang digunakan untuk penalaran ya. Jadi di sana ketika sebelum persiapan PIMNAS, mahasiswa kumpul di sana. Itu mereka kadang ada yang nginep, ada yang ini di situ, dan kami pun mendampingi adik-adik. Misalnya latihan presentasi, pembuatan poster, itu yang membuat poster mereka itu. Kita hanya memberi masukan-masukan seperti ini, dan memang kita hanya mendampingi. Kita mendampingi dan dan ketika di lokasi pun kami tetap mendampingi adik-adik untuk memberi semangat seperti itu. Dan mereka juga tidak, kita sampaikan jangan bosan untuk berlatih. Jangan pernah ada kata bosan, jangan pernah ada kata misalnya yang sakit hati atau jeleknya kamu, itu biasa, itu kata-kata itu jelek itu. Jadi seperti kekerasan verbal itu sering ketika akan PIMNAS itu mereka dapatkan. Tapi akhirnya mereka mengakui. Setelah itu mereka mengakui istilahnya untung ya Bu ya, dulu ketika kami latihan, sampai ada yang pernah dulu ketika itu saya ingat sekali mahasiswa, bagaimana tadi ketika presentasi PIMNAS bisa menjawab pertanyaan, Ibu ternyata pertanyaan ketika di UGM itu jauh lebih sulit daripada pertanyaan di PIMNAS. Jadi kami memang membuat simulasi PIMNAS seperti itu, dan memang kita menyiapkan mental, sebenarnya kita lebih menyiapkan mental mereka. Ya, simulasinya lebih kejam gitu ya Bu ya, desainnya seperti itu ya. supaya mahasiswanya itu bisa lebih tahan ya secara mental gitu. Ada nggak Bu yang nangis-nangis gitu Bu ketika ada saat simulasi atau latihan? Ada, tapi ya kita kan ada tim dari psikologi nih. Iya. Diam-diam. Iya, soalnya kan kalau terbalik ya Bu. Kalau kita terbalik, ini ada sekolah di Indonesia nggak boleh bentar-bentar Bu, harus sayang. Ada sekolahnya begitu ngajarkannya. Iya, kalau di anak zaman now kan gitu Bu. Jadi kalau gitu ya? Harus lebih halus, nggak bisa dibuat marah-marah. Kalau dimarahin sedikit nanti ke orang tua gitu kan, nanti masalahnya jadi panjang Bu kalau dikerasin sedikit. Nah ternyata di UGM malah seperti itu. Kayaknya bisa diadopsi supaya bisa masuk PIMNAS. Tapi kan kita sudah ada kesepakatan di awal. Iya. Sudah ada kesepakatan ketika mereka masuk BSK, bootcamp gitu ya. Mereka sudah ini jangan kaget jika muncul kekerasan visual, verbal seperti itu ya. Kita misalnya jelek, kita katakan jelek. Ini jelek gitu. Kalau kamu seperti itu, jangankan emas, perunggu pun tak dapat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita mengatakannya seperti itu. Jadi memang mau nggak mau ya mereka harus tough gitu kan, supaya itu tadi. Tapi memang hasilnya lumayan, dalam arti mereka yang alumni PIMNAS itu tangguh, tidak mudah patah semangat. Jadi untuk kedepannya mereka memang jauh lebih tangguh daripada teman-temannya yang bukan alumni PIMNAS. Monggo.
Upi, boleh nanya yang lain ya? Oh, monggo, Prof. Pertanyaan ini lebih pada begini, Bu Upi ya, pada penyamaan persepsi pada adik-adik. Ini kami yakin Bu Upi kan mewakili tim kecil dan Prof Mei juga ada di sana, Bu Ani juga ada di sana, Pak Sundari juga ada di sana. Artinya begini, ini mungkin ada sebagian adik-adik mahasiswa mungkin mewakili barangkali benak saya ada di mereka. Mungkin sebagian sudah ada data hasil sedikit gitu ya, yang mungkin bukan data sekunder. Boleh nggak digunakan Bu, pikiran dipakai dalam data kelengkapan di narasi di naratif review itu? Itu datanya dari mana, Prof? Datanya dari mana itu? Memang awalnya kan kami sudah melakukan silaturahim sejenis ini ya, pembekalan seperti ini awal-awalnya itu ya. Nah, mungkin sudah ada sebagian pertanyaan, sudah ada Pak, saya ambil data di lab sedikit, nggak bisa dipakai, yang sifatnya hanya mendukung data keseluruhan begitu. Karena kalau data tidak asli itu rasanya menarasikan itu nggak enak gitu loh, Bu. Kan kurang afdol ya, nggak mengalami sendiri proses pemelayan data itu kan beda dalam mengungkapkan di dalam walaupun nanti discussion-nya kan ya tidak semata-mata ada sub sendiri gitu ya Bu ya. Tetapi apapun menarasikan kalau tidak diawali sebuah ungkapan asli lewat oleh data dengan tangan dinginnya itu kan juga beda. Walaupun tadi sangat gamblang sekali yang dipaparkan oleh Bu Upi kan jelas data sekunder, sumber penelusuran sumber datanya juga jelas, bisa lewat Google Scholar, bisa lewat EBSCO dan sebagainya. Tapi nanti takutnya adik-adik masih yang mudah-mudahan semakin jelas sekarang ini, artinya murni PKMP, PKMPSA atau PE datanya data sekunder, jelas diambil secara virtual kan gitu ya Bu Upi ya. Itu kalau nah, ini yang takutnya ini kesempatan adik-adik mendengarkan dengan baik. Kalau dari hasil kesepakatan kami Pak, itu tidak diizinkan. Nah, kalau misalnya ingin menggunakan data seperti data lab itu kan seharusnya itu sudah merupakan hasil, misalnya hasil dari skripsi gitu kan, hasil dari tesis, atau sudah pernah ditulis dalam bentuk artikel yang diseminarkan. Nah, itu mungkin masih bisa, Pak. Tapi kalau data lab itu yang pertama, itu kan berarti mencuri start, Pak. Itu kan mencuri start. Jadi belum diumumkan sudah melakukan, gitu. Berarti kan mencuri start. Nah, itu sudah sebuah tidak, kalau menurut saya itu kurang fair, ya kan? Itu kurang fair yang pertama. Yang kedua, ini jangan sampai ada kecemburuan atau ketidakadilan. Jadi misalnya yang baru melaksanakan penelitian, ya baru akan melaksanakan penelitian, kemudian karena ada adendum sehingga tidak diizinkan meskipun mereka di zona hijau itu tidak diizinkan. Nah, itu kan ada ketidakadilan. Otomatis kalau yang punya data primer itu kan lebih baik hasilnya daripada yang hanya data sekunder. Nah, itu dengan azas keadilan inilah sehingga diputuskan bahwa data yang digunakan hanya data sekunder. Jadi misalnya kalau yang adik-adik tadi itu sudah ada, misalnya sudah diseminarkan lah, ya, diseminarkan dalam bentuk proceeding gitu kan, mungkin masih bisa digunakan data tersebut. Saya kira itu tidak masalah. Jadi itu tadi memang kami juga sering mendapat pesan ya, WA gitu ya. Itu bagaimana dengan data-data primer, kami sudah mendapatkan ini. Nah, itu berarti Anda melaksanakan itu sebelum pengumuman berarti. Dan itu kan tidak diizinkan. Itu mencuri start namanya. Itu tidak diizinkan. Siap. Hanya kan semakin gamblang, semakin jelas apa yang kami sampaikan pada adik-adik mahasiswa dan termasuk dosen pendampingnya nih Bu Upi kan. Apapun kan pendamping kan juga punya persepsi yang ya istilahnya ya. Oh, enggak apa-apa sedikit aja supaya kita dan sebagainya lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ketegasan penyampaian yang jelas dari Bu Upi mewakili tim kecil Bilmawa, mudah-mudahan semakin yakin bahwa datanya mungkin jelas tidak primer, harus sekunder ngoten ya. Takutnya begini Pak, takutnya begini. Ketika penilaian mereka keceplosan gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya keceplosan ngomong ini kami lakukan di lab, sudah bubar itu Pak.
Itu bubar, itu sudah nilainya saya kira itu maksimal 3 masing-masing item itu. Kalau sampai muncul ada istilah dilakukan di lab atau diambil di mana, melakukan wawancara seperti itu. Ya, kan penilaiannya tinggal ini aja. Oh, berarti dia tidak melakukan physical distancing. Ya sudah, nilai maksimal 3 misalnya. Nah, itu kan takutnya ke sana, Bu. Takutnya kan ke sana. Ya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan sama sekali mengambil data sekunder, otomatis dia tidak melakukan, sehingga tidak mungkin sampai. Wah, itu masih bagus. Seperti itu. Khawatirnya di situ. Itu yang dijaga sebenarnya. Karena ini kesepakatan kami seperti itu. Kalau tidak salah, nanti mungkin di persamaan persepsi mungkin akan disampaikan lagi, ditegaskan lagi bahwa pelaksanaannya memang betul-betul mengikuti protokol COVID-19. Siap, Bu. Mau tenun, semakin terima kasih. Monggo, Bu, mungkin ada lagi. Bu Nurhayati di-unmute dulu. Mic-nya di-unmute dulu, Bu. Lupa kali Bu Nurhayati, lupa unmute-nya. Oke, tadi saya terlempar, mohon maaf tadi saya terlempar dan masuk lagi jadi sebagai partisipan biasa, jadi nggak bisa unmute sendiri. Terima kasih banyak Bu Upi, mohon maaf tadi saya sempat ketinggalan dengan beberapa diskusi. Ada satu lagi pertanyaan. Jadi pertanyaan ini Bu. Jadi tadi saya sempat dari paparan di awal dengan diskusi dengan Prof. Tukiran ini tadi saya sempat menangkap bahwa memang datanya tidak boleh menggunakan data primer ya, harus data sekunder. Nah, bagaimana halnya misalnya kalau data primer yang diperoleh misalnya bukan wawancara sebenarnya, misalnya menyebarkan angket secara online, itu kan tidak menggunakan tatap muka langsung. Tapi itu kan juga merupakan data primer. Apakah data-data seperti ini juga tidak diizinkan, Ibu? Untuk angket memang kemarin itu sempat jadi perdebatan juga ya, karena ini kan dilakukan secara online. Iya. Tapi ada beberapa pendapat mengatakan bahwa kalau itu diizinkan, dikhawatirkan ada ketimpangan dengan program lain yang tidak memungkinkan mendapatkan data primer semacam itu, sehingga hasilnya jelas berbeda. Yang mendapatkan data primer hasilnya jauh mestinya lebih baik kan, karena sumber datanya memang data primer, jauh lebih baik daripada yang hanya menggunakan data sekunder. Jadi azas keadilan seperti itulah yang digunakan. Oleh karena itu, kalau menurut saya lebih baik kalau sebisa mungkin kita hindari. Karena apa? Kalau itu dilakukan, meskipun itu nanti akan memperkuat analisis di dalam diskusi itu, tetapi khawatirnya adik-adik itu kelepasan seperti itu, Bu. Ini kami melakukan mengirimkan angket, ini. Nah, itu kan berarti ada kegiatan dalam usaha untuk mencari data primer seperti itu. Saya khawatirnya justru di situ. Jadi kan mungkin tidak sengaja karena itu yang mereka lakukan, mereka ceritakan seperti itu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan dan memang mungkin ini akhirnya menjadi semacam bonus bagi penilai. Karena tidak perlu memikirkan nilai apa yang akan diberikan, ada statement seperti itu ya sudah, berarti nilainya menjadi nilai minimal. Itu kan sayang sekali. Jadi memang azas keadilan yang digunakan di sini. Supaya kita jadi satu Indonesia, kemudian kita bersepakat bahwa untuk pelaksanaan ini memang murni dilaksanakan secara daring, kemudian juga
untuk penelitian ini supaya tidak ada, terutama yang PSH itu bisa memungkinkan mendapatkan data primer, ini juga diminimalkan, dalam arti di sini tidak disarankan menggunakan data primer tapi memanfaatkan data sekunder. Ini yang sangat, supaya jadi sama gitu, sama, dan penilaiannya pun menjadi lebih objektif, diusahakan seobjektif mungkin, sehingga itu memang nanti yang masuk PIMNAS, kemudian pemenang PIMNAS juga memang benar-benar mereka melakukan semua itu sesuai dengan prosedur atau protokol COVID-19, sehingga tidak muncul lagi klaster-klaster karena PKM gitu. Diharapkan, yang sangat dikhawatirkan itu muncul klaster PKM. Gitu. Terima kasih banyak penjelasannya Ibu Upi. Ini ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ini. Ini untuk plagiarisme artikel ini, apakah ada batasannya? Misalnya untuk PKM ini, apakah memang harus 0? Kalau 0 kayaknya juga sangat sulit ya Bu Upi. Jadi kira-kira gimana Bu? Apakah ada batasannya, misalnya minimal maksimal 25%, 15%, 20% atau gimana Bu? Saya kira kalau untuk plagiarisme itu ya sesuai dengan yang biasa dilakukan. Kalau misalnya maksimal kalau nggak salah antara 20-25% ya, kalau tidak salah ya. Seperti ya saya kira seperti layaknya artikel atau penelitian yang tulisan-tulisan ilmiah yang dilakukan, saya kira sama. Dan juga untuk panjang kemudian format itu mengikuti aturan yang ada di buku pedoman, maksimal dari bab 1 sampai daftar pustaka itu 10 halaman, font, kemudian margin, itu spasi, itu sesuai dengan buku pedoman, itu perlu diperhatikan. Karena kalau tidak itu bonus bagi penilai, reviewer. Lebih mudah kerjanya ya Bu. Iya betul. Bonus. Sudah membantu reviewer itu. Iya, terima kasih jawabannya Bu. Ini masih ada kebingungan ini nampaknya dari adik-adik mahasiswa ini. Ya. Dari Mbak Sayidah ini, Sayidah Latifah sama ini Imas nih. Jadi data primer ini berlaku untuk semua bidang ya. Ya. Betul. Jadi itu Mbak Sayidah. Jadi untuk semua bidang itu memang tidak bisa menggunakan data primer. Nah, ini kembali lagi tentang data Ibu. Ini apakah ada data primer juga tidak diperbolehkan dalam pembuatan artikel? Nah, ini gimana ini? Artikel pada PKMK dan PKM. Nah, ini dan dalam PKMK apakah tidak diperbolehkan membuat produk? Oh, kalau untuk PKMK buat produk real ya, itu tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi membuat produknya dalam bentuk animasi. Membuat produk dalam bentuk animasi, tidak membuat bentuk dalam real di sini. Lebih ke animasi. Dan memang untuk yang PKM selain PKMP, saya kira itu memang agak tantangan sendiri ya. Itu ada tantangan sendiri karena memvisualisasikan. Ya, ini bagaimana dia memvisualisasikan produk, terutama PKMK produk. KC juga memvisualisasikan produk yang akan dihasilkan seperti itu. Jadi memang di sini IT yang bermain di sini. Tidak hanya ide tapi IT juga bermain. Saya kira itu Bu, mungkin untuk yang PKMK. Jadi kalau data, saya kira PKMK tidak terlalu membutuhkan data, jadi lebih ke produknya, tapi dalam bentuk animasi, bagaimana membuat step by step-nya seperti apa, kemudian juga PKMK itu lebih, sebenarnya pemasaran itu bukan tujuan gitu, pemasaran ke PKMK, tapi lebih, bukan pemasaran penjualan ya, penjualan produk itu, tetapi lebih ke bagaimana dia membuat bisnis plan itu sendiri. Jadi kalau menurut saya itu seperti proposal, kita buat proposal nih, proposal kan juga ada bisnis plan-nya ya, ini apa, bagaimana pemasaran segala macam, tapi di sini itu lebih 1 step atau 2 step lebih maju pemasarannya, pangsa pasarnya bagaimana, mengapa dia menggunakan pangsa pasar seperti itu, kemudian produk itu membandingkan produk yang dia akan pasarkan dengan produk
produk sejenis kompetitor itu seperti apa, kemudian perkiraan marginnya seperti apa. Jadi misalnya kalau kompetitor itu bisa menjualkan sekian gitu. Nah, kira-kira dia seperti apa? Prediksi, kemudian bagaimana penjualannya. Misalnya dia bisa memprediksi, misalnya kompetitor tuh jual apa misalnya jual buku ya. Buku misalnya. Jadi buku apa ya, misalnya bikin buku harian. Itu kan ada diary ya, yang diary kita jual, yang kita beli di pasar gitu kan. Nah, mahasiswa ini membuat diary juga untuk membuat buku diary itu, tetapi dia yang lebih unik gitu lah diary-nya. Itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kompetitor tuh, kalau biasanya mereka bisa menjual 10 dalam seminggu atau sehari, mungkin dia kira-kira bisa menjual berapa. Misalnya, saya prediksi ini bisa menjual 15, karena apa? Ini untuk anak-anak itu bagus karena menarik. Dia tidak hanya menulis, tapi dia juga bisa melakukan, misalnya bisa menempel, bisa memberi emotikonnya apa, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ada apa ya, alasan-alasannya. Jadi statement kita tuh ada alasan. Oh, ini karena ini karena ini karena itu yang perlu ditekankan. Ya. Terima kasih Ibu. Ini yang bersangkutan masih penasaran ini, nampaknya ini adik Imas ini. Ya, kalau sudah terlanjur membuat produk gimana ini Bu? Sudah terlanjur membuat produk fisik ini. Ya nggak apa-apa kalau udah terlanjur, tapi itu tidak dimasukkan dalam video. Di dalam petunjuk misalnya pembuatan seperti apa step-step, karena kan sudah pernah melakukan ya, jadi mestinya lebih paham ya. Itu mestinya lebih paham, oh ini mungkin kekurangannya di mana dia lebih tahu, mungkin di situ bisa dipaparkan di dalam, divisualisasikan lagi di dalam video itu tadi. Saya kira nggak ada masalah, tapi itu tidak ditunjukkan gitu loh, itu tidak ditunjukkan produk itu. Kalau sampai ditunjukkan ke produk itu ditunjukkan, itu berarti dia tidak melakukan physical distancing, dalam arti misalnya untuk membeli bahan, ya kan, kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan teman. Tapi kalau untuk yang PKM saat ini memang sedikit unik, karena apa? Semua pekerjaan dilakukan di depan laptop, depan komputer. Jadi cukup duduk manis depan komputer, tidak perlu pergi kemana-mana, komunikasi secara online, kemudian semua secara online. Nah itu nanti kan ada screenshot atau segala macam itu sebagai bukti, dan itu kan bisa dimasukkan ke dalam logbook. Jadi apa yang dilakukan, misalnya komunikasi, koordinasi dengan dosen pendamping, koordinasi dengan teman, pembagian tugas segala macam, kan bisa dari hasil screenshot itu, rekaman atau apa, kan bisa dimasukkan sebagai bukti bahwa memang mereka sudah melakukan kegiatan PKM. Dan itu kan bisa dinilai oleh penilai, melihat kesesuaian antara logbook dengan hasilnya seperti apa. Karena nanti untuk saat penilaian itu tidak harus sudah selesai 100%. Video atau artikel naratif review ini tidak harus 100%, tetapi paling tidak untuk yang direkomendasikan masuk PIMNAS itu paling tidak ya sekitar sudah menyelesaikan 90%. Kalau sudah selesai ya bagus lagi. Tapi kalau yang sudah terpilih masuk PIMNAS itu harus selesai semua 100% untuk yang masuk PIMNAS. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Saya rasa itu juga menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar Ayu ya. Jadi meskipun itu juga angket untuk tes pasar juga tidak diperbolehkan, lebih baik menggunakan data sekunder saja. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Erica Marviani ini. Jadi dia bertanya, Ibu, kebetulan yang bersangkutan ini dari PKFPE. Jadi pada sistematika penulisan IMRAT, bagaimana cara menentukan topik discussion yang tepat dari data sekunder yang telah didapat? Apakah topik diskusi tersebut merupakan kekurangan dari hasil suatu artikel, kemudian dicari penyempurnaannya? Mohon dijelaskan poin untuk poin discussion-nya. Oke, untuk poin discussion ini bisa juga misalnya kita melihat dari artikel ya, artikel-artikel yang sudah ada, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak hanya melihat narasi dari sebuah artikel itu, tapi kita juga bisa melihat gambar ya, kemudian feature gitu ya, kemudian bisa melihat data-data tabel gitu. Itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi tidak hanya sekedar narasi. Nah, dari tabel, dari gambar itu kan kita bisa menarasikan
kita sesuaikan dengan tema kita, penelitian kita. Jadi dari hal-hal seperti itu. Nah, di situ diskusi kan kita bisa melihat dari dari otomatis ketika kita menulis menulis proposal kan kita sudah punya sudah punya modal di sini ya. Nah, di sini kan kita hanya membuktikan sebenarnya. Apalagi yang PE kan membuktikan. Jadi membuktikan seperti apa. Nah, misalnya kita tidak perlu lagi melakukan penelitian di lab, tapi kita mengambil hasil penelitian yang hampir mirip dengan penelitian kita cari di jurnal-jurnal, ya, kita cari jurnal atau kita lihat dari hasil penelitian sebelumnya seperti apa, kita bandingkan. Itu bisa seperti itu. Jadi tidak hanya menunjukkan kelemahan, tapi itu untuk menunjukkan kekurangan atau gap of knowledge-nya itu bisa di dalam kesimpulan kalau menurut saya. Jadi misalnya peluang penelitian untuk menyempurnakan penelitian kita atau mengembangkan penelitian kita itu bisa kita lakukan, kita tunjukkan di dalam kesimpulan itu. Jadi ini loh, misalnya penelitian ini dari kesimpulan dari hasil diskusi yang kita tulis itu menghasilkan apa poin penting gitu kan. Nah, poin penting ini sebenarnya misalnya di dalam kesimpulan ini bisa dikembangkan lagi karena masih ada sisi lain yang belum diteliti. Sisi ini misalnya kita tunjukkan seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi memang tidak hanya kekurangan yang bisa kita tunjukkan, tapi kita membahas di sini, bukan menunjukkan kekurangan, tapi kekurangan itu justru di kesimpulan, kita menunjukkan gap knowledge-nya di kesimpulan, tapi ketika pembahasan kita lebih ke arah bagaimana kita memanfaatkan data-data sekunder itu tadi, apalagi yang PE ya, itu mestinya banyak penelitian yang sejenis, yang sejenis yang bisa kita manfaatkan. Dan juga jangan lupa ada untuk novelty-nya kita tidak sebisa mungkin kita mensitasi atau menggunakan penelitian 10 tahun terakhir atau 5 sampai 10 tahun terakhir lah, seperti itu kita batasi supaya ini untuk menunjukkan novelty tulisan kita dengan tulisan atau artikel yang sudah pernah ada sebelumnya. Kita juga bisa sampaikan data skripsi, data tesis atau disertasi atau penelitian dari dosen-dosen, kita bisa dimanfaatkan datanya gitu, untuk memperkuat argumen kita. Karena bagaimanapun juga ketika kita membuat proposal kita sudah sudah memprediksi kira-kira hasilnya seperti ini. Kita sudah ada asumsi-asumsi yang kita gunakan. Nah, asumsi-asumsi itulah yang kita lihat bagaimana apakah asumsi itu bisa terjawab sesuai dengan hasil dari penelusuran ini kita penelusuran literatur kita itu tadi, seperti itu. Terima kasih jawabannya Ibu B. Ini masih ada satu mahasiswa inilah adik-adik masih ada yang penasaran ini Bu, karena semuanya dirubah ke digital, jadi kayaknya masih susah kayaknya membayangkan digital tuh kayak apa, padahal harus membuat produk ini tapi kok harus digital gitu loh. Ini makanya ada pertanyaan lagi masalah membeli bahan segala macam ini. Jadi ini dari Adik Fitria Laila ini ya. Jadi seandainya saya sudah membuat produk real untuk uji coba. Nah, dan yang membuat itu salah satu anggota saja. Apakah prosesnya seperti pembelian bahan, pembuatan produk ini masih tetap bisa dimasukkan ke logbook? Sebenarnya gimana ya saya menjawab? Ini kalau gini deh, kalau kita melihat ini kan kompetisi ya, lagi ini kompetisi. Jadi kalau memang kita niatnya mau terus maju, ya kita ikuti aturan main, kita ikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Nah di sini karena peraturannya tidak diperkenankan ada wujud seperti tadi saya sampaikan dari transformasi digital itu tadi ya, PPT saya sampaikan. Jadi kalau sebelumnya itu produknya 3 dimensi, 2 dimensi gitu kan. Nah sekarang tuh produknya itu berupa digital, virtual. Sehingga apa? Secara tidak langsung ini mengatakan bahwa ini tidak boleh gitu loh. Tidak boleh membuat produk meskipun itu salah satu yang melakukan. Tetapi
jika Anda sudah membuat produk itu jangan disampaikan kalau Anda ingin tetap maju. Karena apa? Kalau itu sampai disampaikan, itu berarti Anda membantu penilai, gitu loh. Anda tidak melakukan seperti yang diminta, seperti itu, seperti yang tertulis di dalam peraturan, ya. Jadi di sini Anda mungkin bisa melengkapi misalnya pembuatan produk seperti ini. Mungkin ketika membuat produk itu ada trial error ya. Nah, itu kan bisa oh ini harusnya seperti ini. Jadi ada perubahan dengan asumsi ini gitu loh. Mungkin itu yang bisa bisa dilakukan. Tidak mubazir misalnya sudah melakukan produk, cuma ketika Anda membuat secara virtual itu tidak ditampilkan. Tapi Anda di sini bisa memprediksi, mengatakan ini harusnya seperti ini, dari mungkin di proposal membuatnya memakai sistem X, tapi kenyataannya kalau memakai sistem X ternyata ada kesalahan, hasilnya kurang baik, sehingga kami modifikasi menjadi Y, seperti itu. Itu kurang lebihnya. Terima kasih jawabannya Ibu Upi. Ini masih ada lagi nih, satu lagi. Masih penasaran lagi masalah produk ini. Jadi kebetulan ini dari adik Septi Nurmala dari MIPA. Jadi kebetulan juga ini bidangnya kewirausahaan. Ya. Jadi yang masih penasaran memang kebanyakan yang dari kewirausahaan ini Bu ya. Jadi karena memang tidak ada aktivitas fisik, maka produk kami yang berupa masker kesehatan pun tidak dapat diproduksi, melainkan diganti dengan produk virtual yang ditunjang data sekunder. Nah, pertanyaannya di laporan kemajuan di bab 3, bagian aspek produksi, apakah diisi dengan proses pembuatan masker berdasarkan data sekunder atau proses pembuatan produk virtual berupa video animasi? Saya kira kalau itu ya untuk Mbak siapa yang tadi Septi ya, Septi itu dikombinasi aja Mbak. Saya kira lebih menarik dikombinasi. Jadi ada secara virtual, kemudian juga didukung oleh data sekunder, itu kan lebih baik saya kira, ada kombinasi dari keduanya. Itu jauh lebih baik. Jadi Anda membuat produk itu tidak asal membuat produk seperti itu kan, tapi Anda membuat produk ini memang produk yang bermanfaat, yang baik untuk kesehatan dengan bla 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 gitu kan, ada argumennya, kemudian juga menurut siapa, itu kan istilahnya itu yang membedakan produk PKM dengan produk yang ada di pasar. Yang membedakan antara pengusahanya mahasiswa dengan pengusahanya yang bukan mahasiswa, antara produk kampus dengan bukan produk kampus. Kalau produk kampus apa? Ya ada unsur ilmiahnya. Seperti itu. Kan beda, jelas berbeda kan. Nah, itu justru lebih bagus saya kira. Dia tidak hanya membuat produk, kalau membuat produk misalnya masker kesehatan di sini masker apa ya? Masker untuk ini ya, untuk masker face itu ya. Bukan masker ini toh, bukan masker kecantikan, itu untuk ini ya. Ya Bu ya. Maskernya. Ini Septi ini tidak jelas ini. Mbak Septi gimana bisa diklarifikasi Mbak, ini maskernya masker kain atau masker yang seperti apa? Kayaknya masker kecantikan nampaknya. Kecantikan. Iya, nampaknya masker kecantikan. Kalau masker kecantikan kan itu banyak, apalagi yang dari Korea itu kan. Iya. Itu banyak sekali, itu kan bisa dibandingkan. Sekarang kan semua produk semua produk kecantikan ya, semua produk kecantikan itu kan mereka memproduksi masker. Entah itu masker yang langsung ditempel atau masker yang kalau zaman dulu itu nanti bisa luruh gitu kan, kenceng gitu, atau masker. Nah, itu kan bisa membedakan misalnya masker yang dibuat secara tradisional seperti apa dengan masker yang dengan komposisi yang benar, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal seperti itu. Nah, itu kan untuk mendapatkan hasil maksimal kan ada studi-studi yang kita bisa manfaatkan. Nah, studi-studi itu otomatis mendukung hasil hasil produk kita, sehingga produk kita memang bukan produk ecek-ecek, memang produk yang berkualitas, karena ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah pernah ada. Dan ini kan menunjukkan inilah kreativitas, dan inilah yang sebenarnya kalau menurut saya yang diinginkan oleh PKM itu ya seperti ini gitu loh, produk yang memang betul-betul berkualitas berdasarkan hasil penelitian, dan ini berbeda dengan produk yang ada di pasar secara umum seperti itu, atau dia melengkapi hasil produk yang ada di pasar dengan kelebihan-kelebihan atau dengan kreativitas yang dimasukkan oleh tim tersebut.
Itu kan menjadi lebih baik gitu, malah lebih baik menjadi produk yang unggul di sini. Seperti itu. Ini ada jawabannya, ternyata masker kain, Ibu. Oh, masker kain. Masker kain. Kalau masker kain kan lebih ini lagi. Kalau masker kain itu apa bedanya masker kain yang dibuat oleh penjahit dari perca? Ya kan? Otomatis masker yang Anda buat jauh lebih dari sisi kesehatan jauh lebih bagus menurut saya. Karena apa? Anda ada analisisnya, ini loh mengapa saya memakai bahan ini, karena ini. Kalau misalnya yang dibuat oleh penjahit biasa ya karena perca, yang penting kan masker kain udah nutup selesai. Mau apapun ininya nggak peduli, yang penting kan masker. Seperti itu. Mereka kan tidak peduli bahannya seperti apa, ketebalannya seperti apa. Karena kan masker itu tidak hanya, kalau menurut saya ya, tidak hanya dari wujud luar tapi juga kenyamanan bagi pemakai. Bagaimana masker itu kenyamanannya seperti apa, tapi dia juga bisa menahan antivirus, jadi tidak bisa masuk. Nah, itu kan jauh lebih baik gitu. Nah, itu kan perlu studi sendiri, dalam arti kita perlu mendapat referensi seperti ini. Kainnya harus seperti ini, kain yang nyaman tuh ini gitu lah, jenis kainnya. Kemudian kain yang untuk lapis luarnya kainnya seperti ini, karena alasannya apa ini. Dan kalau itu misalnya Anda buat desainnya itu kan jauh lebih baik, dan itu bisa direkomendasikan atau misalnya akan dipasarkan juga bisa. Dan ide itu kan bisa juga dibeli, misalnya ada produsen yang ini memanfaatkan hasil itu kan bisa juga sebenarnya. Dari situ ide Anda itu kan menarik sekali ya, dari masker itu, tapi tidak sembarang masker gitu loh. Berbeda dengan masker yang dijual di pinggir jalan. Terima kasih Bu Upi. Masih ada sekarang mulai anak-anak mulai ini lagi, mulai ada panas ya, udah ada percikan-percikan ide ini Bu. Nah, ini ada pertanyaan ini dari adik Nahila ini. Karena dibuat secara real, dana yang diberikan tidak berkurang untuk beli bahan, transportasi dan lain sebagainya. Boleh tidak Bu jika kita bekerja sama dengan video editor untuk membuat video animasi? Dan pastinya dana akan berkurang untuk membayar editornya. Monggo Bu. Oke. Ini kan Anda belum melakukan ya kegiatan ya, saya kira ya. Jadi masih dana itu nanti nggak habis, ini gini. Ini karena belum melakukan sehingga dana kita tuh kesannya tuh masih utuh. Tapi kalau sudah melakukan itu kan nanti berbeda. Karena apa? Anda membutuhkan kuota internet untuk sesama teman. Karena apa? Nanti sampai ke penilaian kan online. Nah, itu kan butuh internet yang stabil, kemudian kuota yang lumayan banyak karena secara online dilakukan, sehingga mau tidak mau mungkin berapa belas giga langsung habis sekali ini ya, dalam waktu sekian menit gitu misalnya. Nah, lalu kemudian untuk edit gitu ya, untuk edit monggo istilahnya di sini. Sebenarnya kalau dari sisi saya sendiri, silahkan dilakukan gitu loh. Silahkan dilakukan, tetapi dengan budget yang masih bisa memenuhi. Kemudian juga saya tidak tahu kalau untuk edit itu mahal atau tidak, saya tidak tahu. Tapi selama itu masih wajar, saya kira itu masih bisa. Kalau masih wajar itu untuk biaya editing itu kan masih wajar itu. Misalnya saya kurang tahu itu berapa, 500 atau berapa, saya tidak tahu karena saya tidak pernah pakai jasa editing. Ya, karena saya tidak bisa membuat video, jadi saya lebih menulis saja. Jadi gitu ya Mbak, siapa tadi, Mbak Nahila ya. Ini masih ada, masih seputar ini ya, fisik ini. Masih penasaran juga ini. Tapi sebenarnya sudah dijawab Bu, tapi biar marem ya Bu ya, ini anaknya jadi PKM-nya itu terkait dengan pengembangan komik Ibu. Kemudian komik itu dibuat dan diserahkan kepada guru TK untuk diajarkan. Nah, dengan adanya pandemi ini sistem KBM menggunakan sistem home visit. Jadi otomatis dalam keadaan seperti ini ada kontak fisik. Apakah itu diperbolehkan? Saya kira kalau itu sebenarnya mudah ya. Komiknya secara daring aja.
kan home visit itu tidak setiap hari, tidak setiap guru setiap hari ke semua murid kan tidak. Tapi kan secara umum meskipun itu untuk anak-anak TK, PAUD kan masih ada yang daring. Saya kira ini justru waktu yang tepat Anda membuat komik secara daring. Jadi komik itu tidak tidak ada bentuk fisiknya, tetapi komik dalam komik digital. Anda membuat komik digital, kirim ke gurunya, kemudian gurunya gunakan ke murid-muridnya, malah lebih simpel saya kira. Justru bermanfaat sekali di sini. Manfaatnya kelihatan jelas. Nah, dari sini kan ada feedback. Otomatis kan ini PKMM ya, Bu ya? Iya, PKMM. Nah, PKM PSH. Ya. Kenapa? Berarti kan ada ini data sekunder kalau seperti itu. Nggak perlu saya kira. Yang itu tadi yang gender itu ya? Yang gender itu Anda ngambil ini aja, artikel-artikel yang tentang komik, kemudian bagaimana gender itu, kemudian ada tidak komik yang berhubungan dengan gender, itu saya kira itu cukup itu. Jadi tidak perlu ada data primernya, tidak perlu itu. Cukup dari jurnal-jurnal itu sudah memenuhi. Memadai. Iya, sudah sangat memadai itu. Artikel tentang gender itu udah banyak sekali. Karena kan itu termasuk studi posko toh itu. Ya. Kolonialis itu sekarang itu memang lagi tren-trennya. Jadi saya kira nggak ada masalah. Lalu tentang penelitian tentang komik juga banyak sekali. Tinggal searching aja. Itu banyak sekali, tinggal bagaimana kita memanfaatkan data-data itu. Tapi memang di sini dosen pendamping memang harus intens juga, dalam arti ya hampir sama seperti membimbing skripsi nanti. Dan juga adik-adik harus dilatih membaca. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kalau yang P itu memang harus banyak membaca. Paling tidak membaca artikel-artikel, membuat review singkat tentang artikel. Seperti saya sampaikan tadi, membuat review artikel itu mudah sebenarnya. Yang pertama, Anda tinggal melihat judulnya apa. Dari judul itu dibaca abstraknya, kata kuncinya apa. Dari kata kunci itu kita cari findingnya, temuannya apa sih? Kan kelihatan temuannya apa. Lalu kita lihat juga poin-poin penting, misalnya ada sitasi. Kita lihat sitasi itu misalnya seorang begawan dari keilmuan itu. Kita cari bukunya, kita searching bukunya apa, berbicara tentang apa sih buku itu. Kemudian kita lihat isinya membahas apa saja. Cukup itu saja untuk membuat review. Makanya saya katakan saya bisa membuat review 1 jam 10 sampai 15 artikel. Tidak perlu dibaca keseluruhan, kecuali kita ingin tahu detailnya. Itu baru kita baca secara keseluruhan. Tapi kalau untuk sebuah jurnal ini, untuk dapat artikel sampai 30 itu gampang sekali. Nggak perlu sulit itu. Dan itu memang ini secara tidak langsung melatih adik-adik juga. Jadi besok ketika membuat skripsi, oh ini loh step-step yang bisa saya lakukan. Jadi mulai dari tema kita apa ini. Kita lihat keyword yang bisa kita cari. Kita cari di mesin pencari dengan Google Scholar atau yang lain ya. Misalnya memanfaatkan, mungkin kemarin-kemarin tidak pernah masuk ke perpustakaannya UNESA yang online, itu sekarang masuk. Lihat di sana. Itu kan jurnal yang dilanggan apa, kemudian situs-situsnya tinggal searching, masukkan kata kunci, dicari, lalu direview artikel itu. Nah itu kan Anda simpan, Anda ketik ya, Anda simpan di laptop Anda, gunakan reference manager, otomatis terekam di laptop Anda. Nanti ketika suatu saat Anda membuat skripsi, membuat artikel, atau membuat tulisan ilmiah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi nggak akan rugi menurut saya. Apalagi misalnya tema ini bisa Anda gunakan juga, mungkin beberapa bagian itu bisa digunakan sebagai inspirasi untuk skripsi. Kan skripsinya jadi lebih cepat. Seperti itu.
Terima kasih banyak Ibu Upi. Ini masih ada pertanyaan ini dari adik Fajri Ismia ini. Ini adik Fajri ini dari FISHA, kebetulan PKM-nya PKMM. Nah, apakah dalam PKMM itu harus data sekunder? Sedangkan dalam pelaksanaan program ini melakukan pengabdian di masyarakat melalui kontak secara online. Apakah tidak diperbolehkan hasil pelaksanaan program secara daring dicantumkan ke laporan kemajuan? Kalau untuk PKMM kan nggak harus pakai data sekunder, tidak harus Mas. Jadi Mas Fajri ini ya kalau bagus sekali Anda bisa bisa berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan mitra menggunakan media online, itu sangat bagus. Berarti ada sebuah keberuntungan bagi Anda. Karena apa? Karena Anda bisa melaksanakan program ini. Jadi nanti komunikasi Anda dengan mitra itu didokumentasikan. Misalnya dengan WA itu kan ada screenshot, Anda dokumentasikan. Nanti di video pelaksanaan Anda tampilkan. Kemudian kalau misalnya Anda menggunakan Zoom kan bisa gratis ya selama 45 menit ya. Nah, itu kan rekamannya bisa Anda masukkan. Itu bukti bahwa Anda sudah berkomunikasi dengan mitra. Dan itu yang seharusnya dilakukan. Apa yang Anda bayangkan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi tidak perlu dengan data sekunder kalau memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau memang itu untuk memperkuat argumen, monggo silahkan. Nah, data sekunder di dalam PKMM ini memperkuat argumen kita. Karena apa? Kita jangan sampai mengatakan sesuatu tapi tidak ada buktinya. Itu kan sama saja dengan omdo ya, omong doang. Jadi bagaimanapun juga kita lingkungan akademisi. Jadi apa yang kita paparkan, apa yang kita tulis harus dapat kita pertanggungjawabkan. Ya istilahnya mengapa itu. Nah, itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita tidak bisa mengatakan banyak. Misalnya penduduk desa ini banyaknya itu berapa? Misalnya di desa itu punya potensi ada banyak pohon kelapa. Ya ada berapa pohon kelapanya? Kan bisa dikurang lebih sekitar sekian pohon gitu. Tapi tidak boleh mengatakan banyak gitu loh. Nah, di sini kan kita membutuhkan data sekunder tuh. Banyaknya itu berapa gitu. Kurang lebih misalnya penduduknya kita asumsikan penduduknya ada 300 orang, misalnya 300 kepala keluarga. Masing-masing kepala keluarga mempunyai minimal misalnya 2 pohon kelapa, sehingga kan ada 600 kurang lebih 600 pohon. Kan itu bisa. Nah, itu kan sudah sebagai data gitu. Jadi data seperti itu ya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat argumen kita. Tetapi di dalam pelaksanaan Anda yang seperti Anda bayangkan tadi, komunikasi dengan mitra, kemudian Anda memberikan program Anda membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pelaksanaan misalnya ya, Anda serahkan ke mitra dalam bentuk daring, entah video, entah apa gitu ya, kemudian mitra mengimplementasikannya dan kemudian minta mitra untuk mendokumentasikan. Nah, itu bagus itu kalau Anda sudah sampai ke taraf implementasi apa yang sudah Anda berikan ke mitra. Itu sudah bagus sekali itu untuk sebuah PKMM. Saya kira seperti saya sampaikan, data sekunder itu memperkuat argumen saja, tetapi pada intinya untuk PKMM itu Anda melaksanakan program ini secara daring dan mitra Anda dapat diajak berkomunikasi secara daring. Syukur-syukur dia melek teknologi juga, bisa menggunakan Zoom misalnya. Anda kan tinggal memberi mitra kuota, kan uangnya bisa digunakan. Jadi untuk PKMM saya kira itu nanti dana itu kemungkinan bisa habis untuk membeli kuota mitra. Jadi jangan khawatir nggak dipakai dananya. Dan juga untuk Anda sendiri, karena kuota itu akan Anda pakai sampai penilaian di bulan Oktober. Jadi misalnya sekarang Agustus, September, Oktober. Nah, itu bisa Anda gunakan. Jadi tidak ada alasan karena tidak ada kuota atau seperti apa. Anda mendapat dana untuk kuota. Dan juga ada dana untuk misalnya membeli media penyimpan data itu, misalnya beli hard disk, jadi bisa digunakan. Begitu Bu Nur Hayati. Terima kasih Bu Upi. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari adik. Jadi ini tadi siapa? Tadi Dek Nur Fajri ya, sudah jelas. Kemudian adik Septian Handayani dari FE dan tim PKMK.
Yang ingin ditanyakan adalah tentang video pelaksanaan program yang terdiri dari 3 komponen seperti yang tertera di addendum. Ada proses produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, ini yang ditanyakan terkait video pemasaran itu bagaimana Bu prosesnya? Karena tidak ada produk real. Untuk keuangan ya, untuk keuangan di sini keuangan. Pemasaran. Untuk pemasaran Anda membuat desain pemasaran. Jadi produk kan kalau proses produksi Anda bagaimana Anda memproduksi, memvisualisasikan produksi barang tersebut gitu kan. Memproduksi produk tersebut. Kemudian pemasaran, bagaimana Anda membuat desain pemasaran. Jadi misalnya produk ini akan Anda pasarkan kemana saja, ya kemana saja, kemudian pangsa pasarnya siapa saja, mengapa pangsa pasarnya itu, kemudian dipasarkan ke mana, mengapa ke situ memasarkannya, kemudian bagaimana kompetitor, seperti itu. Anda memposisikan produk Anda itu di mana dari kompetitor, kemudian jadi seperti inilah bisnis plan itu kurang lebih. Jadi bisnis plan itu. Jadi pemasarannya seperti apa? Anda bayangkan misalnya Anda memasarkannya di media sosial, misalnya di Instagram. Ya Anda buat desain untuk Instagramnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian misalnya Anda memasarkan lagi, misalnya di toko, misalnya ya dititipkan di toko. Kira-kira Anda buat desain toko apa, misalnya toko oleh-oleh atau toko apa gitu kan bisa. Nanti dari situ Anda bisa membayangkan kira-kira kalau saya jual di Instagram itu kira-kira berapa ya dengan follower sekian. Anda hitung deh, hitung-hitung gitu. Misal follower sekian, kurang lebih sekian, nanti kira-kira misalnya Anda pasarkan untuk anak-anak muda. Misalnya di Surabaya, misal ya, ini misal kita ambil ekstrim misalnya Surabaya. Anak-anak muda di Surabaya itu ada berapa? Itu ya, kurang lebih. Ini kan itu yang butuh data sekunder toh. Ada berapa orang. Nah, kira-kira misalnya misalnya kita ambil 10% dari mereka yang menyukai produk Anda. Nah, kira-kira berapa dari hasilnya, marginnya? Itu dibayang-bayangkan aja. Jadi tidak harus real dipasarkan, tapi Anda bisa memprediksi gitu. Nah, untuk memprediksi